Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Hairan Yaulia dari kelas 1 ABA. Di sini aku bakal jelasin apa itu bisnis secara luas dan juga aku bakal jelasin tentang bisnis apa yang udah aku perdalam. Jadi ikutin terus ya. So, kita bakal langsung aja ke materinya. Jadi, bisnis itu apa sih? Next. Yang pertama yang akan kita bahas ini pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Kata dari bisnis berasal dari bahasa Inggris, yakni business, yang artinya ialah kesibukan. Dalam konteks sederhananya, yang dimaksud dari kesibukan ini ialah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau juga pekerjaan yang memberikan suatu keuntungan pada seseorang. Penggunaan dari kata bisnis bisa atau dapat dibedakan menjadi 3, tergantung atas skupnya. Kata bisnis bisa atau dapat merujuk pada 1. Badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Yang kedua, ada sektor pasar tertentu, misalnya seperti pasar modal. Yang ketiga adalah seluruh aktivitas pada komunitas produsen, barang, dan jasa. Nah, pengertian bisnis ini juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada menurut Jeff Madura. Pengertian bisnis ini merupakan suatu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa, layanan yang diinginkan oleh para pelanggan. Yang kedua, ada bisnis menurut Brown dan Pretello. Pengertian bisnis ini merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga seluruh hal yang mencakup segala bidang usaha yang dilakukan pemerintah atau juga swasta, tidak peduli itu mengejar laba maupun tidak. Lalu yang ketiga ada bisnis menurut Hedges dan Kapur. Definisi bisnis ini ialah suatu kegiatan atau aktivitas individu yang secara terorganisasi di dalam menghasilkan serta menjual barang maupun jasa supaya bisa mendapatkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada bisnis menurut L.R. Dixie. Definisi dari bisnis ini ialah suatu bentuk aktivitas yang utamanya memiliki tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, jadi segitu ya tentang pengertian bisnis. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik bisnis. Di dalam perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lembaga atau juga institusi atau organisasi sosial serta ekonomi. Yang kedua, berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, mencari laba. Yang keempat, menentukan harga yang sesuai. Dan yang terakhir, yang kelima adalah akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Oh iya, terdapat 3 hal penting di dalam bisnis diantaranya. Yang pertama adalah menghasilkan barang serta jasa. Yang kedua, mencari profit. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan kebutuhan konsumen. Nah, sekarang udah pada paham kan tentang karakteristik bisnis? Jadi, aku bakal ngelanjutin materinya nih. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah, apa coba? Iya, bentuk dasar kepemilikan bisnis. Nah, ini kita lihat nih, dibagi menjadi 5. Bakal aku bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu nih, perusahaan perseorangan. Perusahaan individu merupakan suatu bisnis yang kepemilikannya itu dipegang oleh satu orang. Pemilik bisnis individu ini mempunyai suatu kewajiban yang tidak terbatas pada aset perusahaan. Terus kita bakal lanjut ke perusahaan persekutuan.
Persekutuan ini adalah salah satu bentuk bisnis yang mana dua orang bahkan lebih bekerja sama mengoperasikan suatu perusahaan guna mendapatkan suatu keuntungan. Sama seperti halnya seperti perorangan, tiap-tiap sekutu atau kemitraan mempunyai kewajiban yang tidak terbatas pada aset perusahaan. Lalu selanjutnya ada perseroan. Nih, yang ketiga ini artinya adalah perusahaan merupakan bisnis yang kepemilikannya itu dipegang oleh beberapa orang serta juga diawasi oleh dewan direksi. Tiap-tiap pemilik tersebut memiliki keterbatasan aset perseroan. Lalu ada yang keempat, koperasi. Koperasi ini ialah suatu bisnis yang terdiri dari orang atau juga badan hukum atas dasar aktivitas atau kegiatan koperasi di bawah prinsip koperasi sekaligus juga ialah sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi ini sendiri untuk kesejahteraan anggotanya. Karakteristik utama yang membedakan koperasi ini dengan badan usaha lainnya ialah para anggota koperasi itu mempunyai identitas ganda. Identitas ganda ini maksudnya adalah bahwa anggota koperasi ini merupakan pemilik serta pengguna jasa koperasi. Dan yang terakhir ada manajemen. Studi operasi bisnis secara efisien serta efektif disebut manajemen. Cabang utama dari manajemen ialah manajemen sumber daya manusia, intelijen bisnis, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen strategis, manajemen produksi, serta manajemen teknologi informasi. Oke, kita lanjutin lagi ya materinya. Habis dari bentuk dasar kepemilikan bisnis, kira-kira kita bakal bahas apa lagi nih? Ada yang penasaran? Oke, kita lanjut aja slide nih berikutnya. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah tujuan bisnis. Wah, banyak nih. Tujuannya ada banyak, ada 7. Oke, tujuan utama dari seluruh bisnis ialah untuk bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi barang serta juga jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, kita bacainnya satu-satu. Yang pertama, untuk dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas kegiatan bisnis. Lalu yang kedua, untuk penggadaan barang maupun layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk dapat mencapai kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi serta masyarakat. Yang keempat, untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat. Yang kelima, untuk dapat menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan di dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan serta juga pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan secara umum. Dan yang terakhir, untuk dapat menunjukkan prestise serta prestasi. Wah, ternyata tujuan bisnis ini ada banyak ya teman-teman. Ini tuh baru kayak sebagian gitu tujuannya, tapi tetap tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan atau laba ya. Oke deh, kalau misalnya tujuan bisnis udah, terus tadi ada karakteristik udah, bentuk dasar udah, pengertian udah. Kira-kira apa lagi nih yang bakal dibahas? Oke, kita lanjut ya. Daripada pada penasaran, mending kita lanjut. Oke, di sini sekarang ada fungsi bisnis. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 nih. Yang pertama itu ada from utility, yang kedua ada place utility, yang ketiga ada possessive utility, dan yang keempat ada time utility. Nah, fungsi bisnis. Seluruh kegiatan atau aktivitas bisnis memiliki fungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya sebelumnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah sedemikian rupa. Oke, kita bakal bahas nih satu persatu yang ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ada from utility. Ini merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya seperti perusahaan furniture dan juga perusahaan jasa keuangan. Lalu yang kedua ada place utility. Ini tuh merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang maupun layanan atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Nah, terus yang ketiga ini ada possessive utility, yang artinya itu merupakan fungsi penjualan di dalam bisnis. Dan yang terakhir ada time utility, yang
utility adalah merupakan fungsi penyimpanan serta juga pemasaran di dalam bisnis, yang mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan di saat barang itu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi gitu teman-teman, fungsi bisnis tuh ada 4. Ada form utility, place utility, possessive utility, dan time utility. Berguna banget sih pokoknya untuk fungsi-fungsinya ini dan kita harus tahu ya fungsi-fungsi dari bisnis ini. Oke, selanjutnya ini kita bakal bahas apa lagi ya? Yap, benar banget. Kita lanjutin dulu slide-nya, baru kita bakal tahu apa yang bakal kita bahas. Ada jenis-jenis bisnis. Wah, ada banyak nih teman-teman. Ada berapa ya? Kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada 9. Dan kita bakal bahas satu persatu. Nih, kita bahas dulu ya dari awal, dari bisnis pertanian. Bisnis pertanian merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Nah, ada contohnya juga nih. Contoh dari bisnis pertanian adalah penjual tanaman organik, penjual tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjual bibit tanaman, pembuatan pupuk, bisnis tanaman hias, pengepul padi, penjual alat pertanian, serta usaha tanaman hidroponik. Banyak banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah produksi bahan mentah. Bisnis produksi bahan mentah merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan itu berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali. Nah, contoh dari bisnis ini tuh ada usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, usaha logam, serta usaha emas. Wah, keren-keren nih kalau misalnya yang produksi barang mentah ini ya. Selanjutnya ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah yang menjadi bahan jadi. Contoh dari bisnis manufaktur tersendiri adalah tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, serta kerajinan. Selanjutnya ada konstruksi. Nah, bisnis konstruksi merupakan usaha di bidang pembangunan konstruksi atau juga infrastruktur. Jasa konstruksi ini merupakan layanan jasa konsultasi dari jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta juga layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi ini merupakan seluruh pekerjaan yang mencakup seluruh pelaksanaan konstruksi bangunan, seperti misalnya arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan di dalam mewujudkan suatu bangunan. Contoh dari bisnis ini adalah jalan raya, gedung bertingkat, bandar udara, dan lain-lain. Lanjut ke bisnis selanjutnya yaitu adalah transportasi. Bisnis transportasi merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contohnya seperti travel, rental mobil, serta antar jemput sekolah atau karyawan. Nah, lanjut lagi ya. Ada bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat di dalam hal komunikasi serta informasi. Misalnya seperti televisi, radio, telepon, dan lainnya. Contohnya dari bisnis komunikasi itu tersendiri adalah penulis, penyiar radio, pertelevisian, dan lain-lain. Nah, yang ini sering banget kita dengar ya, bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan, besar atau kecil, merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan adalah usaha berjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, berdagang gadget dan elektronik, jualan pulsa dan kuota internet, usaha waralaba, dan bisnis layanan atau berjualan jasa. Yang selanjutnya ada bisnis finansial, asuransi, dan real estate. Nah, bisnis ini tuh merupakan
suatu usaha pada bidang keuangan yang membantu masyarakat. Finansial ini merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi serta juga pengelolaan modal. Asuransi merupakan suatu bentuk dari pertanggungan asuransi yang tersedia bagi kedua individu serta bisnis itu dengan menerima premi asuransi untuk dapat memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kematian dari pihak tertanggung, atau juga kecelakaan yang menonaktifkan pemegangan polis. Real estate merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual, menyewakan, serta juga mengembangkan properti, rumah, serta bangunan. Nah, contoh dari bisnis ini tuh apa aja sih? Nah, contohnya itu seperti kredit permodalan, asuransi, serta perencanaan serta kredit kepemilikan properti. Nah, yang terakhir adalah bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya menciptakan serta menjual produk tak terwujud, yaitu jasa, untuk dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya dari bisnis ini adalah usaha jasa les private, usaha jasa penerjemah, usaha jasa pengetikan, usaha jasa penulisan artikel, pembisnis online atau blogger, jasa mengantar anak sekolah, dan usaha jasa titip atau just tip. Nah, segitu ya guys tentang jenis-jenis bisnis serta contoh-contohnya. Gimana nih? Masih pada bingung? Atau udah pada ngerti? Semoga pada ngerti ya. Next ke slide berikutnya. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang bisnis secara umum, terus tentang jenisnya, terus tentang banyak ya pokoknya. Sekarang aku bakal jelasin tentang kolam renang Tirta Alam. Nah, ini tuh bisnis yang bakal aku jelasin di video kali ini. Nah, kolam renang Tirta Alam berada di lokasi Jalan Sagala Herang, RT 11, RW 14, Sagala Herang Kaler, Sagala Herang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bisa dilihat ya foto-fotonya, ada yang lagi berenang. Wow, ada juga itu wahana ya, salah satu wahana. Enggak salah satu karena itu ada banyak. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama yang bakal aku bahas adalah daya tarik. Nah, daya tariknya apa sih dari kolam renang Tirta Alam ini yang berada di Subang yang sekitar berapa jam ya kalau dari Bandung? Sejam atau 2 jam mungkin ya. Daya tariknya itu yang pertama ada harga tiket yang dapat dijangkau. Yang kedua, menyediakan aneka wahana bermain. Yang ketiga, letak tempat yang strategis. Jadi bisa dilihat ya tadi untuk wahana bermainnya itu ada lumayan, ada banyak. Aku bakal jelasin nih. Objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat merupakan tempat wisata yang harus Anda kunjungi karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Penduduk lokal daerah Subang juga sangat ramah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kota Subang juga terkenal akan keindahan objek wisatanya. Salah satu contohnya adalah objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat ini. Objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat merupakan objek wisata air yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Kolam pemandian Tirta Alam merupakan primadona wisata keluarga. Nah, setiap akhir pekan, tempat wisata ini selalu disesaki para wisatawan. Sementara itu, di hari biasa, lokasi wisata ini juga seringkali dipadati para pelajar sekolah sekitar Sagala Herang yang belajar renang di sana. Nah, di sana itu ada 3 buah kolam renang juga yang terdapat. Sumber air kolam-kolam tersebut berasal dari mata air alami yang terdapat di sana. Sehingga air kolam di sana terasa lebih sejuk dan menyegarkan. Jauh sebelum dibangun kolam renang ini, lokasinya memang biasa digunakan warga sebagai pemandian umum. Harga tiketnya tuh dapat terjangkau banget karena hanya 16.000 di hari Senin hingga Jumat atau weekdays, dan ketika hari Sabtu Minggu atau weekend dan libur nasional menjadi 19.000, hanya beda 3.000 saja. Cukup terjangkau dan tidak menguras kantong.
Kolam renang ini airnya bersumber dari pegunungan yang menjadikannya jernih dan bersih alami, berbeda dengan kolam renang yang berada di perkotaan yang telah dicampur oleh kaporit. Tirta Alam Subang juga menyediakan aneka wahana permainan seperti odong-odong, kora-kora, balon raksasa, perahu dayung, yang harga tiketnya itu hanya Rp5.000 saja. Oh iya, sebelumnya aku juga mau kasih tahu di sana tuh banyak banget wahana lainnya. Pokoknya seru-seru banget. Selanjutnya ada apa coba kira-kira? Fasilitas. Tentu kita harus bahas tentang ini. Nah, objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat, bisa dibilang sebuah wisata air yang memiliki beberapa fasilitas dan pelayanan. Di antaranya ada area parkir, tentu saja ya area parkir. Lalu ada penginapan, jadi kalau misalnya kalian mau nginep, terus pagi-paginya mau seger-seger, bisa banget nih ke sini. Terus ada kantin, tentu saja habis berenang, terus main sama keluarga. Enaknya kan makan pop mie ya, teman-teman. Aduh, maaf, malah nyebutin merek. Terus ada kamar mandi tentu saja untuk bilas, musola, pendopo, dan wahana. Wahana-wahananya tuh seru-seru banget. Kayak yang tadi aku sebutin, banyak banget kan. Kayak ada odong-odong, kora-kora, balon raksasa, perahu dayung. Oh iya, ada flying fox juga di sana, teman-teman. Nah, pokoknya di sana komplit banget deh. Enak banget untuk santai-santai, habis penat. Enak banget ke Subang. Kita jalan-jalan, perjalanan dari Bandung bareng teman-teman atau keluarga, kita ke sana bareng-bareng, naik mobil atau touring naik motor. Terus nyampe di sana kita berenang, kita main-main, terus kita menginap bersama, terus kita bisa nyewa pendoponya juga, kita bisa karaokean dan lain-lain. Pokoknya seru banget fasilitasnya, worth it dengan harga yang hanya 16.000 di saat weekdays dan 19.000 di saat weekend. Ini termasuk worth it banget ya teman-teman. Selanjutnya yang bakal kita bahas adalah next dulu dong slide-nya. Ada saran dan tips nih dari aku. Saran dan tipsnya sebelum menuju ke tempat objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat, kalian tuh perlu mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan, serta beberapa barang tambahan seperti kamera, karena kalian pasti ingin dong mengabadikan momen di sana kayak foto-foto tuh kan, lagi main-main sama keluarga, sama teman-teman, foto-foto dong. Soalnya mengabadikan momen tuh biar beberapa tahun ke depan kita lihat, kita ingat, oh iya kita pernah ke sini. Jadi momen itu tuh nggak akan kita lupain karena ada berupa foto atau video bareng teman-teman, bareng keluarga semua. Jadi bisa dilihat lagi saat beberapa tahun ke depan. Terus jangan lupa juga ya bawa perlengkapan kesehatan. Kayak sabun, tisu basah, sampo, antiseptik. Sabun dan tisu basah, sampo itu tentu aja buat mandi ya teman-teman. Jangan lupa bawa anduk ke sana, bawa baju ganti juga. Antiseptik itu kalau kita nanti ada hal-hal yang tidak diduga, yang tidak diinginkan, kita udah siap nih bawa antiseptik. Bawa P3K, kita siap. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung deh kita obatin sendiri. Terus jelas aja ya, kita harus nyiapin fisik dan kendaraan. Supaya liburannya tuh berjalan dengan lancar. Jaga kondisi diri Anda dan selalu berhati-hati. Jaga fisik soalnya nanti takut sakit kan. Kalau misalnya sakit ke sana mau liburan niatnya malah cuma bisa lihat dari pinggir kolam. Itu kan gak enak banget ya teman-teman. Kayak kita harus ikut masuk dong ke kolamnya terus main-main wahana yang ada di sana karena rata-rata wahananya itu cuma 5.000 aja teman-teman, murah banget. Terus kendaraan, jangan lupa udah diservis dulu tuh kendaraannya, takut-takut ada hal yang gak diinginin. Contohnya kayak mogok dan lain-lain. Oh iya, isi bensin juga ya teman-teman. Takutnya ntar kalau misalnya mogok harus didorong kan agak ribet ya teman-teman. Makanya harus disiapin fisik dan kendaraan gitu teman-teman ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Masih pada ngikutin kan ya tentang apa yang lagi aku jelasin sekarang?
Nah, slide berikutnya ini adalah mengenai transportasi. Transportasi apa aja sih yang bisa antarnya kita lalui untuk datang ke tirta alam yang berada di Subang, Jawa Barat ini? Nah, ke sana tuh kalian bisa pakai mobil pribadi, motor pribadi, bisa juga pakai bus dan kendaraan umum. Maksud bus di sini tuh kayak kalian mau kayak study tour gitu loh, kayak bus-bus yang bareng-barengan gitu. Kalau untuk mobil pribadi jelas ya untuk bareng keluarga, kayak untuk nyantai-nyantai, diam ke eh, tirta alam ini. Kalau motor pribadi itu biasanya yang pakai itu warga-warga dekat ya, atau mungkin orang-orang yang suka touring. Nah, orang-orang yang suka touring wajib banget sih nyobain ke tirta alam ini, soalnya kalian habis capek-capek touring nih jalan, aduh capek gimana ya. Nah, enak banget kan kalau bisa main air di sumbernya langsung gitu, airnya langsung dari sumbernya gitu, yang jernih dan bikin kalian seger lagi. Dan kalian bisa menginap atau mungkin langsung cabut lagi, melanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjut aja nih. Nah, untuk mobil pribadi dan motor pribadi, aku bakal bacain ya. Bagi wisatawan asal kota Subang, udah nggak bingung lagi untuk mendatangi lokasi objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat. Akan tetapi, gimana nih bagi wisatawan luar kota, bahkan dari luar negeri mungkin? Tentu mereka bingung dan takut kesasar. Tapi jangan khawatir, aku udah punya solusi nih, gimana cara biar kalian tuh nggak kesasar atau nggak bingung untuk datang ke objek wisata kolam renang Tirta Alam ini yang berada di Subang, Jawa Barat ini, yang mungkin dari Bandung sekitar perjalanan 1-2 jam. Tentunya sarana transportasi apa yang dipakai untuk berwisata ke objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat dengan memakai kendaraan pribadi. Seperti yang tadi udah aku jelasin, mobil pribadi serta motor pribadi. Nah, kalian tuh bisa banget minta panduan ke objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat melalui Google Maps. Karena zaman sekarang ini udah canggih banget ya teman-teman. Handphone Anda, smartphone Anda pasti udah canggih-canggih, keren-keren, udah pasti ada Google Maps-nya. Di sana kalian tinggal pencet search, lalu ketik aja. Di ketiknya itu masukin Tirta Alam. Nah, nanti tuh bakal ada Subang, Jawa Barat, yang pilihannya Subang, Jawa Barat. Kalian tinggal klik aja, lalu kalian tinggal ikutin deh rute yang udah ditunjukin oleh Google Maps-nya. Itu juga perjalanannya itu pasti menyenangkan banget sih teman-teman, apalagi sama orang-orang tersayang. Kalian pasti sangat menikmati perjalanan menuju ke wisata alam ini, wisata kolam renang Tirta Alam ini. Terus ketika di perjalanan kalian bersenang-senang karena nggak akan takut kesasar lagi ya, nggak akan bingung lagi, aduh ini belok mana, aduh ini lurus atau enggak, aduh ini kemana, aduh aku bingung. Nah, kalian udah nggak akan kayak gitu lagi karena udah ada Google Maps. Tapi kalau misalnya kalian memakai kendaraan umum, kalian bisa banget naik bis umum atau angkutan lainnya, bukan masalah besar, karena kalian tuh bisa berhenti di terminal bus kota atau desa tujuan. Setelah itu, kalian bisa banget melanjutkan perjalanannya pakai ojek atau kendaraan pribadi selanjutnya tuh menuju lokasi objek wisata kolam renang Tirta Alam di Subang, Jawa Barat tersebut. Jadi bisa banget ya teman-teman pakai bis umum atau angkutan umum lainnya, mungkin ada angkot di sana yang menuju ke sana. Kalian bisa banget pakai itu. Terus mungkin kalau misalnya perjalanannya mau lebih cepat, bisa pakai ojek mungkin ya. Tapi hanya bisa mengangkut satu orang saja, karena ojek nggak boleh lebih dari satu penumpang lebih tepatnya. Nggak boleh lebih dari satu penumpang, karena udah sama mamang-mamangnya. Jadi naik motor itu harus cuma berdua ya teman-teman, jangan lebih. Jangan lupa pakai helm. Kalau misalnya naik mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya, karena keselamatan lebih utama. Nah teman-teman, sekarang aku lagi di jalan nih. Ini tuh aku lagi perjalanan menuju rumahnya Bapak Ganjar. Bapak Ganjar ini adalah seseorang yang punya kolam renang Tirta Alam. Jadi ikutin terus ya, jangan sampai kelewatan.
Tapi maaf, wawancaranya kerudung akunya nggak bener, tapi tetep kok didengerin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya telah bersama narasumber, bersama Bapak Ganjar Nurul Fajar. ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Ganjar. Yang pertama Baik. dulu ya. Bisnis apa sih yang udah Bapak jalanin? Kebetulan saya ada 2 bisnis yang saya jalankan. Pertama itu bisnis hiburan ya, dalam artian tempat wisata. Tempat wisata namanya Taman Wisata Tirta Alam di daerah Subang. Dan yang kedua, saya baru mencoba 1,5 tahun ini. Saya mencoba di strategi lain. Saya buka supplier bahan-bahan baku yang diutamakan untuk martabak dan kafe-kafe, bahan bakunya gitu. Terus kalau misalnya yang wisata pertama itu sudah sejak kapan ya? Kalau yang wisata Tirta Alam itu sejak tahun 2004-2005 mulainya gitu. Sampai dengan sekarang ya kurang lebih sekitar 15-16 tahun ya. Kenapa sih Bapak tertarik dengan wisata di tentang tadi yang pertama dengan yang kedua, kenapa nyoba gitu? Yang wisata ya. Kalau yang wisata emang kebetulan waktu itu kita tidak niat untuk usaha gitu ya. Cuman kebetulan di sana ada sumber air dan suka dipakai berenang. Ya baru kita kepikiran dari situ gimana kalau kita seriuskan untuk usaha di kolam renang pertamanya, belum ada waterboom gitu. Nah, alhamdulillah sih antusias masyarakat di sana karena kita punya sumber air, harganya terjangkau. Alhamdulillah pengunjung mulai banyak waktu itu ya. Aslinya tiket-tiket iseng aja 1.000, 2.000. Kesini menjadi serius, banyak orang luar pun datang selain penduduk daerah sekitar sana. Bahkan dari Bekasi, Kerawang kita udah nyampe sana. Alhamdulillah berarti Ya. awalnya dari coba-coba juga. Awalnya dari iseng. Iseng. Terus kenapa tertarik dengan dunia bisnis? Sebelumnya saya ceritain Ya. pekerjaan sebelumnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebelumnya saya pernah kerja di bank gitu ya. Cuman ada beberapa faktor yang menyebabkan saya harus resign. Karena apa? Mungkin kalau di bank tuh kerjanya terlalu mungkin sampai malam, terus mutasinya jauh-jauh gitu ya. Terutama itu sih, mutasi jauh-jauh. Saya pernah di Jakarta, Cirebon, dan selama pertama nikah selama 3 tahun saya nggak pernah sekota dengan keluarga gitu ya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan saya terjun ke dunia usaha. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel aja mungkin ya. Lebih fleksibel, bisa berkumpul dengan keluarga, itu sih intinya sih. Lebih banyak untuk family time-nya. Ya. Suka dukanya nih di bidang bisnis ini apa? Sejauh ini untuk sejauh ini. Suka dukanya kalau di dunia usaha ya harus siap nggak punya uang. Gitu. Kalau misalkan jadi karyawan kan kita kerja, kita mau maksimal mau enggak istilahnya gitu ya, kita tiap bulan dapat uang. Kalau misalkan di dunia usaha, kalau kita nggak menggali terus potensi pasar, ya kita nggak dapat pelanggan Harus gitu ya, banyak konsumen. inovasi intinya. Betul. Inovasi Gitu ya. baru. Harus banyak inovasi. Setiap tahun kita evaluasi, ada apa saja yang mungkin wahana yang baru atau enggak tempatnya dibuat demikian menarik biar tiap tahun tuh ada perubahan. Jadi untuk menarik pelanggan juga ya. Ya. Untuk awalnya kan tadi gara-gara iseng-iseng ya sebenarnya. Mhm. Nah, harapan kedepannya apa nih untuk bisnis ini? Harapan ke depan sih kalau bisnis tuh ya semakin kesini ya semakin dewasa gitu ya. Selain bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kita membuka lapangan kerja sih. Itu yang menjadi motivasi ke depannya.
kita pengen membuka lapangan kerja lebih banyak lagi, tempat usaha dapat diterima oleh umum gitu ya, oleh halayak ramai, lebih ramai lagi, fasilitas-fasilitasnya lebih memadai, bisa diterima dari kalangan menengah atau menengah atas gitu ya. Ya itu sih yang lagi kita garap gitu ya untuk sekarang. Sama fasilitas-fasilitas yang baru kita pengen lebih alami lagi, jadi mengganti tema untuk lebih ke mengenal. Kalau dulu kan hanya kolam renang dan waterboom ya, mungkin ke depannya pengen lebih suasana alam, lebih terasa lebih ke hutan-hutanan gitu lah. Oh, iya. Makasih Bapak Ganjar udah nyempetin waktunya Ya. buat diwawancara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ganjar terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.